Setelah kita mendengar firman Tuhan di hari Minggu, inilah hari Minggu terakhir tahun ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita buka kitab suci kita masing-masing. Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai 9. Mari setelah kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang ke-7. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh engkau pengaku, mana yang datang dari sana, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Silakan duduk. Yang berbahagia hanyalah orang yang memberi hatinya, perhatiannya kepada firman Tuhan. Darah firman Tuhan menjadi ayat emas, ayat yang ke-7. Saya baca sejenak. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Saudara, mengingat dan menuturkan, mengucapkan, menceritakan kasih Tuhan, perbuatan Tuhan, dan segala perbuatan Tuhan kepada bangsa kita, itu punya makna. Ayat ini diucapkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dalam masa transisi setelah mereka keluar dari Babel menuju Yerusalem. Nabi Yesaya berkata tentang sikap dirinya, mengingat kembali, flashback kembali bagaimana tangan Tuhan bekerja bagi dirinya dan juga bagi bangsa Israel, dan dia tuliskan menjadi doa dan doa juga bagi bangsa Israel. Itu sebabnya di judulnya dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Pengakuan dan Permohonan Israel, yang diwakili oleh Nabi Yesaya. Dia berkata, aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur. Jadi kasih setia Tuhan itu perlu diucapkan. Demikian juga perbuatan Tuhan yang begitu terkenal kemana-mana terhadap bangsa Israel, itu perlu diceritakan, diingat. Kebajikannya yang besar itu perlu diingat. Saudara, biasa orang paling mudah mengingat kesalahan orang. Dan secara umum menurut penelitian, wanita adalah pengingat sejarah yang paling hebat. Dan dengan mengingat itu dia ucapkan. Itu sebabnya wanita lebih banyak berbicara karena dia pengingat sejarah dan menuturkan. Dia susah melupakan. Dan yang paling herannya, yang paling diingat itu yang buruk.
yang negatif. Dan kalau mereka bertemu biasanya bercerita tentang keburukan. Itu secara umum. Saudara, untuk bisa mengubah, menceritakan, mengingat perbuatan buruk atau sifat orang itu tidak mudah. Apalagi kalau kita yang mencoba mengubah sifat orang, jangan bermimpi. Bisa saja dari awal, jadi paling tidak pengalaman melayani, sampai begitu usia bertambah pun bisa kita melihat tidak ada perubahan. Tidak ada. Sampai kita mendoakan pun tidak ada perubahan. Dinasihati, diingatkan, tidak ada perubahan. Jadi saudara, yang paling penting dalam hidup ini, kitalah yang berusaha mengubah diri kita. Kalau kita terus hanya berusaha mengubah orang, habis waktu kita, energi kita. Nah, demikianlah kehidupan kerohanian bangsa Israel. Karena begitu mereka keras hati, mereka dibuang oleh Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kepada mereka, tetapi mereka keras hati. Tidak ada bangsa yang lebih keras daripada orang Israel, sehingga disebut sebagai bangsa yang tegak tengkuk. Ya. Jadi kalau ada kita yang tegak tengkuk, itu orang Israel itu yang belum bertobat. Dan Tuhan hilang kesabarannya, mereka dibuang ke Israel. Tapi yang namanya anak kesayangan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan masih mengirimkan Musa menuntun mereka keluar dengan menunjukkan perbuatannya yang besar. Bisa ada mujizat di tanah Mesir, ada mujizat membelah air laut sehingga bisa menyeberang, ada tiang awan di kala panas terik melindungi, ada mana turun dari surga, ada air terpancar dari batu karang, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan itu pun bangsa Israel sering bersungut-sungut, tidak terima makanan mana terus-terusan, padahal itu roti dari surga. Mereka bosan dengan daging burung puyuh yang dikirimkan oleh Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, dan akhirnya banyak mereka yang mati di padang gurun dan tidak sampai ke tanah perjanjian. Dan setelah mereka sampai di Yerusalem, Nabi Yesaya tampil supaya tahu diri dengan masa lalu. Kita perlu mundur ke awal tahun 2025, bahkan tahun yang jauh kita perlu mengingat. Jadi firman Tuhan ini kita diingatkan untuk mau mengingat, mengucapkan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengingat itu, kita menjadi bersyukur kepada Tuhan, kita menjadi bersuka cita. Jadi kalau kita mengingat hal-hal yang baik dari seseorang, kita merasa bahagia hidup. Tapi kalau kita berusaha mengingat satu kesalahan dan tidak mengingat jutaan kebaikan, hanya mengingat kesalahan itu, saudara rugi. Apalagi sampai mengucapkan terus-terusan. Orang yang suka menuturkan bukan kasih setia orang, bukan kebaikan orang, bukan pertolongan orang, tetapi dia selalu ingat satu yang menyinggung hatinya, dan dia terus tuturkan itu. Orang itu bodoh. Dia tidak akan bahagia. Dia lupa kebaikan yang lain, 1000 kebaikan, 1.000.000 kebaikan, hanya karena satu terus dia ungkit. Tidak ada arti yang kebaikan yang lain, kesetiaan yang telah memberikan berkat banyak selama ini dia lupakan, pengorbanan yang banyak dia lupakan, hanya satu. Kita perlu berkaca, apa kita orang yang tidak punya kesabaran? Sementara orang lain bisa melupakan.
Kalau diingat bagaimana ketidaksetiaan, ketidakpedulian, ketidak adanya mau pengorbanan. Sebagai umat Israel, Yesaya mengingatkan harus bersyukur, ingat kebaikan Tuhan, ceritakan kasih setia Tuhan, jangan semua yang buruk. Bukankah kita juga sering seperti itu, saudara? Kita selalu ceritakan yang buruk dan supaya didoakan, tapi jarang kali kita cerita tentang mujizat, kemurahan Tuhan, rezeki yang Tuhan berikan. Sering tidak seperti itu. Kita selalu lebih cenderung menceritakan bagaimana kita selesai dari masalah. Padahal selama hidup tidak ada hidup tanpa masalah. Hidup ini penuh dengan perubahan, saudara. Tidak ada yang abadi. Tidak ada selamanya bagus. Kalau kita beli mobil baru dari showroom, berapa tahun lalu bisa saja dia menginap di bengkel berapa hari. Lalu kita teringat membangun rumah kita, wah ternyata harus diganti atapnya. Tidak ada yang abadi. Kita dulu bangga dengan baju kita, tidak lama kemudian berakhir di kardus, didiamkan, tidak dipakai lagi. Sifat bosan manusia. Tidak ada yang menyenangkan hati kita. Selain sebenarnya kita harus mengingat, bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, sehingga kita berani melangkah di dalam hidup kita ini. Biasakan ucapkan kebaikan Tuhan selama ini dan Tuhan selalu. Dan dia akan, orang ini mensyukuri semua kebaikanku. Dia tidak selalu mengingat ketika aku menyentil dia, menegur dia sampai dia sakit hati. Dia tidak ingat itu, tapi dia ingat pertolonganku, penyelamatanku, penebusanku. Ini perlu kita ingat di minggu terakhir ini, saudara. Ingatlah kebaikan Tuhan. Jangan katakan, aduh tahun ini tahun yang sangat menyedihkan. Mari kita mengingat semua hal-hal yang baik sehingga kita bersuka cita dan kembali berharap kepada Tuhan di tahun yang akan kita masuki dalam beberapa jam lagi, saudara yang kekasih. Kalau Tuhan selalu berpikir, berharap positif kepada umatnya, kita juga harus seperti itu. Kalau selalu kita berpikir negatif kepada suami, berpikir negatif kepada istri, kepada anak-anak, mereka cepat tua, saudara. Amin. Amin. Terus seperti itu. Tak ada yang positif. Macam hebat aja dia. Apa sudah hebat kita sehingga kita seenaknya mengecek orang? Sudah hebat apa? Kalau dari pihak Tuhan, lihat ayatnya yang ke-8. Itulah kebaikan Tuhan. Dikatakan demikian, Ia berfirman, Tuhan berkata, sungguh merekalah umatku, apapun tingkahnya. Kalau kita sudah berkeluarga, ingat, mereka bagian daripada diri kita. Ya, bagian daripada diri kita. Demikian juga setelah diangkat Israel menjadi anak kesayangannya, dan dia berkata, sungguh mereka umatku, sedegil-degilnya mereka umatku. Kemudian anak-anak yang tidak akan berlaku curang, itulah pikiran positif Tuhan. Dia berharap anak-anaknya tidak curang, walaupun kenyataannya curang. Itulah harapan. Tuhan saja berpikir, berharap seperti itu. Hidup yang benar. Dan Yesaya berkata, Dialah juru selamat mereka. Walaupun umat itu banyak berlaku curang, memberontak, tetapi Yesaya berkata, Dialah juru selamat mereka. Ayat 8. Darah bukan karena kebaikan kita,
bisa ada sampai sekarang dan cukup. Karena apa? Karena Yesus juru selamat kita. Amin. Kita bisa lewati karena Dia menyelamatkan kita bisa sampai di hari Minggu terakhir ini. Kita perlu ingat, Dialah juru selamat. Jatuh bangun selama ini, Dia juru selamat. Ayat 9, dalam segala kesesakan Tuhan hadir. Jadi Yesus dinyatakan sebagai juru selamat. Peran Tuhan menurut Nabi Yesaya, Tuhan adalah juru selamat. Dia menyelamatkan dari segala kesesakan bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Kemudian Dialah yang menebus mereka, dan kasih setianya dan belas kasihannya menebus mereka dari perhambaan Mesir, mengambil mereka, menebus. Demikian juga kita dari kehidupan dunia yang gelap ini, dari tiada beriman menjadi beriman kepada Tuhan dan mengampuni dosa kita, menebus kita. Dan jangan pernah lepaskan dari si penebus itu, saudara. Tetap ada di dalam iman kepada Tuhan. Selanjutnya dia katakan, Tuhanlah yang mengangkat dan menggendong mereka, kita, saat kita jatuh, secara kesehatan, secara ekonomi, secara semangat, macam-macam, jatuh. Tapi dikatakan Tuhan mengangkat. Saudara merasa masih diangkat Tuhan? Bukan karena buat kita loh sampai sekarang. Tuhan mengangkat kita. Bahkan bukan hanya mengangkat, Tuhan yang menggendong mereka. Dikatakan selama zaman dahulu kala bangsa Israel itu digendong Tuhan. Dalam pengertian selalu ditolong Tuhan. Mereka keluar menyeberangi laut Teberau, laut Kolsom. Tangan Tuhan yang bekerja. Walaupun bangsa Israel ini bangsa yang jahat. Kita lihat ayat ke-10. Namun mereka memberontak dan mendukakan rohnya yang kudus, maka ia berbalik menjadi musuh. Ketika bangsa Israel memberontak, Tuhan memusuhi mereka, menghukum mereka. Banyak yang binasa. Ayat 11, lalu teringatlah umatnya akan zaman dahulu kala, zaman Musa. Ayat 11. Jadi saudara perlu juga kita flashback ke belakang zaman dulu. Bagaimana Tuhan selama tahun ini, bagaimana Tuhan menolong kita menyeberang. Bangsa Israel menyeberang laut. Kalau tidak Tuhan keringkan, kalau tangan Tuhan melalui Musa tidak membelah laut itu, mereka tidak bisa lepas dari serangan Firaun. Tapi itulah tangan Tuhan. Laut bisa dibuka dan menjadi kering. Teringat pada zaman dahulu, zaman Musa dikatakan, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut? Itu tentang menyeberang laut. Laut menjadi kering, dibuka jalan bersama dengan para gembala kambing dombanya, semua menyeberang, dibawa harta yang semua dari Mesir. Ayat ke-11, di manakah dia yang menaruh rohnya yang kudus dalam diri mereka? Ayat 12, yang menyertai Musa di sebelah kanan dengan tangannya, itu huruf besar, melalui tangan Musa, itu tangan Tuhan, melalui tangan hamba Tuhan itu bisa menjadi berkat yang membelah air di depan mereka untuk mengabadikan namanya. Tuhan tidak terlihat, tetapi melalui tangan Musa yang membelah laut, tangan Tuhan mengangkat mereka selamat. Demikian juga kita dalam hidup ini menyeberangi tahun ini. Ingatlah semua kebaikan Tuhan. Jangan ingat, aku banyak tidak bekerja. Ingat yang bagusnya. Mungkin sampai sekarang bisa dilewati. Masih makan, saudara? Masih kan? Jadi perlu semua ingat kebaikan Tuhan. Itu yang membuat kita bahagia. Jangan
Jangan terus ingat kalau saudara punya anak yang agak sedikit bandel-bandel, jangan terus ingat bandelnya. Nanti sakit saudara. Iya Pak ya? Sakit, darah tinggi nanti. Nanti saudara nggak mau makan, nggak semangat kerja. Kalau saudara punya anak 10 sampai bandel 1 itu diingat. Yang 9 dilupakan, tak diurus lagi. Siapa yang rugi? Saudara rugi, yang 9 pun tak dapat sentuhan tangan saudara. Jadi perlu kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dan kebaikan orang. Jangan selalu mengungkit yang tidak baik. Adalah seorang bapak saudara, dari hampir frustasi. Tiap hari di rumah bertengkar. Dan yang paling tidak bisa dia lawan istrinya saudara. Dia minta putus. Tapi dia berpikir lagi, aku mau tanya dulu, apa kiatnya orang lain bisa ya? Apa? Ditanya, istrimu bagaimana? Tiada hari tanpa rame. Tanya ke bapak-bapaknya, gimana rumah kalian? Tiada hari. Kalau ditanya ke rumah saudara, tiada hari juga kan? Itu rahasia saudara, tidak usah diceritakan. Jadi karena dia sudah frustasi, semua diungkit. Pergilah dia ke gunung. Ada dikatakan di sana orang yang sangat bijaksana. Dia bertanya, Pak, Bapak sangat dikenal di negeri kita ini sebagai orang yang paling bijaksana. Iya benar, itu kata orang. Gini Pak, saya mau minta pertolongan. Apa itu? Ceritakan saja. Pak, aku punya 1 istri, tapi walaupun 1 udah pusing aku. Apa masalahnya? Tiap hari bikin persoalan. Tiap hari semua. Tak bisa aku tenang bekerja. Selalu kuingat kalimat dia itu. Ketika bekerja, aku ingat terus. Besok juga begitu, terus ada saja. Aku sudah tidak tahan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Oh gampang, namanya orang bijaksana. Gimana caranya? Mau kamu ikuti caranya supaya bisa menghadapinya? Mau. Seberat apapun, mau. Pergilah kamu ke hutan. Di hutan kita ini kan ada harimau. Pergilah ke hutan, buatlah cara sedemikian rupa bagaimana bisa berhasil mengambil 3 helai kumis harimau. Menundukkan harimau dulu. Iya, tundukkan dulu harimau itu. Dia pun mulai berpikir, oke. Kalau itu memang solusi yang terbaik demi anak-anakku, biar gak terus diserang. Biar gak terus diserang buah aku. Kacau semua kalau udah mulai berterompet dari pagi. Dia pun pulang lah, terima kasih Tuhan. Sampai di rumah dibelinya lah daging yang banyak. Potong, berapa potong. Ini untuk harimau, dia paling suka itu. Syaratnya mesti jam keluarnya. Ketika mulai senja, bapak ini pun pergilah ke hutan. Dikeluarkannya sepotong daging yang dia bawa dari tasnya. Dia gini-ginikan. Lama kemudian terdengar dari dalam hutan ada bunyi. Mulai terdengar suara umat, sudah datang. Karena mencium bau darah daripada daging itu. Mendekat harimau itu. Dia coba dekatkan ke harimau itu. Kemudian karena dia takut, dia lempar daging itu. Harimau pun senang. Dapat rezeki bahkan diantar. Dia makan. Tengoknya orang itu apa ada lagi. Mundur bapak ini.
Dia keluarkan lagi satu. Datang lagi, harimau itu mendekat. Udah dekat, letakkan. Demikianlah berkali-kali. Dia berpikir, Tuhan, sempat yang terakhir ini dari gini tak berhasil aku menjinakkannya, tak tahu lagi aku tahu. Dan diberilah yang terakhir. Udah kenyang. Harimau udah kenyang, dia pun diamlah. Dan berkatalah si bapak itu, harimau, terima kasih mau memakan hadiah yang kukasih. Udah kenyang? Jawab harimau, terima kasih juga udah datang mengunjungiku di hutan ini. Belum pernah ada manusia mengunjungi aku, khusus hanya kau. Apa yang kau mau rupanya sehingga repot-repot datang bawa daging. Jawab harimau itu. Jawab siapa? Bapak itu, seperti nyambung ceritanya. Mohon, aku ada masalah. Curhat dia lagi. Kenapa masalahnya? Istriku selalu nggak tahu baru pun trompet terus bunyi. Kata orang pintar yang mengajariku, obatnya minta 3 helai kumis harimau. Boleh aku minta? Oh, gampang. Ambil 3. Dia ambil. Terima kasih. Bisa aku pamit? Boleh, silakan. Tidurlah harimau. Dia pun senang. Udah kenyang kan? Boleh istirahat, minta pulang pemburu. Si bapak pun pergilah dan datanglah ke gunung menjumpai orang pintar. Tuan, sudah ku dapat 3 helai, berhasil, pulang aku pasti tenang. Mana? Asli gak ini ori atau ini buatan saja? Digosok-gosok kecil, asli ya. Dia bakar satu kumis itu ke bara api yang ada. Capek-capek aku mencari, berjuang, mempertaruhkan nyawa, segala keberanian kulakukan. Kenapa dibakar? Tenang, katanya mau berhasil. Ada 2 lagi. Ini satu lagi cuma hasil dibakar. Loh, kenapa? Mana mau bawa nanti menjadi menundukkan istri? Tenang. Diambil lagi yang satu lagi. Asli juga yang ketiga dibakar habis. Tuan, mananya obat itu? Udah, Tuan bakar semuanya. Bapak yang bijaksana langsung berkata, kalau macam saja kau bisa tundukkan dan kau boleh tenang menghadapinya tanpa menghiraukan cakarnya, taringnya, buasnya, kau bisa tundukkan kan? Masakan istri tidak. Yang pernah tidur bersama, kau tak pernah tidur bersama harimau. Udah punya anak, berhasil punya anak, berhasil dengan dia. Masakan tak bisa kau tundukkan, pulang. Akhirnya dia terima apa adanya istrinya. Ya udahlah, masuk kiri keluar kanan, hidup bersama. Amin Bapak Ibu. Ceritakan selalu kebaikan kebaikan anak, kebaikan suami, kebaikan istri, selama panjang umur. Kita bangkit dari sana. Ada pujian mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, aku selalu bersujud ke arah baik-Mu yang kudus.
yang menggendong, yang menebus. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Bahwa terus dalam doa setiap pergumulan Dia sanggup menyelamatkan, sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memberi apa yang kita perlu.